Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan, tidak ada kata yang lebih baik kita tuturkan selain kata puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik dan insya Allah berkah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Amirul Mukminin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang rasul yang sebelum lahirnya namanya sudah bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Seorang rasul yang rela mengorbankan sahabat-sahabatnya, keluarganya hingga dirinya sendiri pun demi untuk menegakkan agama yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam yang dilafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah agama dalam Quran surat Al-Imran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini, kemenangan itu bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan uang yang banyak. Kemenangan bukan pula berhasil diraih kedudukan dan pangkat yang tinggi. Kita telah melihat betapa dengan uang yang banyak tidak sedikit yang justru hidup sengsara dan susah. Yang memiliki kedudukan tinggi tak jarang pula yang justru jatuh hina. Yang terkenal dan masyhur tidak sedikit pula yang akhirnya tersungkur. Kemenangan sejati adalah saat kita berhasil melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena siapapun yang berhasil menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pasti kemenangan, pasti kebahagiaan akan menyertainya. Ketentraman, keamanan, dan kemakmuran yang didapat karena tidak ada yang Allah perintahkan kecuali kebahagiaan bagi manusia, dan sebaliknya tidak ada larangan kecuali itu adalah keburukan bagi manusia. Demikian hukum Allah berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Baik dalam konteks individu maupun dalam kehidupan kolektif berbangsa dan bernegara. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl, man amila salihan
min zakari aw unsa wa huwa mu'minun balanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl. Sebaiknya siapapun, masyarakat atau bangsa dimanapun yang suka melanggar perintah dan larangan Allah, pastilah menderita. Kalau ada kesenangan, maka itu hanya tipuan. Hanya tipuan yang bakal membuat siksaan lebih berat. Silahkan lihat bagaimana akhir kehidupan Namrud dan kekuasaannya, Fir'aun kerajaannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Disebut orang-orang dan bangsa-bangsa yang durhaka terhadap ajaran Allah, mereka semua binasa. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi summa zuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ajaran yang dibawa Nabi itu. Quran Surat An-Nahl. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kisah yang sangat menarik dari salah satu umat terdahulu yang patut kita jadikan cermin dan teladan, yaitu kisah kaumnya Nabi Yunus. Di dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa untuk menyampaikan agama Allah, tetapi mereka mengingkari seruan itu. Nabi Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman dan bertaubat, masih tetap durhaka dan banyak berbuat maksiat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana mengajab mereka sebagaimana yang pernah terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya, hingga Nabi Yunus mengatakan bencana itu akan terjadi di setelah 3 hari lagi. Diancam begitu, mereka masih tetap tak mau beriman dan berbuat dan bertobat. Maka pada pagi hari dari hari yang dijanjikan itu, betul mereka melihat tanda-tanda akan kedatangan bencana dahsyat yang siap menimpa kepada mereka. Melihat kenyataan itu, serta merta mereka sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus adalah benar, maka mereka bergegas mencari Yunus. Tetapi Nabi Yunus tidak mereka temui lagi. Nabi Yunus telah terlebih dahulu pergi. Mereka pun putus asa. Mereka lalu berkumpul bersama keluarga. Semua anak dan binatang ternak dikumpulkan di tengah lapangan untuk memohon kepada Allah agar bencana yang telah siap membinasakan mereka itu tidak ditimpakan kepada mereka. Mereka pun menyatakan iman dan benar-benar bertaubat atas segala kedurhakaan yang selama ini mereka telah berbuat. Konon mereka melakukan pertaubatan massal itu selama 40 hari 40 malam. Selama masa itu mereka memperbaiki diri di samping memohon ampun kepada Allah. Mereka pun memperbaiki kezaliman dan mengembalikan hak yang lain
yang telah mereka lakukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan membatalkan terjadinya bencana yang siap membinasakan mereka. Tanda-tanda terjadinya bencana itu berangsur-angsur menghilang. Bencana benar-benar batal terjadi. Nabi Yunus yang ditelan ikan di tengah-tengah laut dan merintah beristighfar dan bertobat karena telah salah melarikan diri. Itu pun akhirnya selamat dan datang lagi bertemu dengan kaumnya, lalu mereka hidup dan membimbing Nabi Yunus membangun kehidupan berdasarkan keimanan dan syariat Allah. Karena itu maka Allah menganugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Mereka pun hidup sejahtera, adil dan makmur. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Banyak perjalanan dari kisah-kisah dan ayat pertama banyak masyarakat manusia yang aneh, yaitu mengingkari ajaran Allah yang dibawa para nabi. Tidak ada nabi atau rasul yang diutus oleh Allah memasuki termasuk Nabi Muhammad kepada suatu kaum kecuali kaum itu menentang dan melawan. Inilah salah keanehan manusia, dibuat oleh Allah akal, penglihatan, pendengaran serta hati nurani, tetapi selalu saja tak suka dengan kebenaran. Dan orang yang membawa kebenaran dari Allah, kalau binatang tak tahu dan tak mau kebenaran adalah wajar. Namun manusia bahkan sudah sekolah sangat tinggi tapi masih sangat sulit bisa menerima untuk diajak tunduk dan patuh menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau diajak sholat, tak mau diajak zakat, tak mau diajak berbuat jujur, dan tak mau berbakti kepada orang tua sendiri, tak mau menyembah Allah tersebut. Apa namanya? Tak lain manusia dan masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat jahiliyah yang lebih buruk daripada binatang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkinlah itu yang singkat perjalanan para nabi kita. Kita jangan berlaku sombong. Yang patah sombong adalah Allah. Berperilakulah dengan sesama manusia sama saja, karena kesombongan milik Allah, kebenaran milik Allah. Allah lah yang menciptakan kita, ciptakan bumi dan langit ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berbicara, Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berperilaku yang tidak baik terhadap sesuatu. Merangkullah sesama muslim, baiknya saling mengingatkan, terutama menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sikap sombong, jauh sikap takabur, jauh sikap yang tidak jujur, karena perbuatan tersebut adalah menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hanya bisa sampaikan, jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.